Warga Perum Deplu Transit Kreo RW 01 Kelurahan Kreo Selatan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang mengeluhkan buruknya drainase sehingga kerap mengakibatkan banjir serta minimnya pembangunan infrastruktur lantaran terkendala kewenangan. Hal itu terungkap dalam reses masa sidang ketiga tahun sidang 2022-2023 yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Gerindra Andra Soni di Perum Deplu Transit Kreo RW 01, Kelurahan Kreo Selatan Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Jumat 9 Juni 2023. Sesuai dengan aturan yang ada, setiap akhir masa sidang, anggota DPRD wajib menemui konstituennya untuk menjaring aspirasi, untuk mendengarkan masyarakatnya terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah Provinsi Banten. Karena apa? Karena dalam sumpah dan janji anggota DPRD setiap dilantik itu selalu disampaikan. Berdasarkan informasi, Perum Deplu Transit tersebut sebelumnya diperuntukkan bagi para diplomat Kementerian Luar Negeri yang baru pulang namun belum mempunyai tempat tinggal, di mana lama-kelamaan akhirnya status rumah di lingkungan tersebut sudah menjadi hak milik, namun status beberapa titik masih menjadi aset Kementerian Luar Negeri. Hal itu membuat kawasan tersebut sulit mendapatkan alokasi pembangunan baik dari pemerintah Kota Tangerang maupun Provinsi Banten karena kewenangan siapa yang berhak membangun masih belum jelas. Seperti yang disampaikan Ketua RW 01 Perum Deplu Transit Kreo Anto Dwinanto berharap dengan adanya reses Ketua DPRD Provinsi Banten tersebut, semua persoalan dari mulai banjir sehingga pembangunan dapat menjadi catatan bagi pemerintah Provinsi Banten, sehingga persoalan yang ada di wilayahnya segera bisa teratasi. Ya, kami sangat berharap ada pembangunan di sini, Pak. Karena selama saya menjabat 2 periode ini belum sama sekali tersentuh oleh pembangunan apapun. Dan kami di sini mengalami namanya banjir, jalan rusak, terus ya itu aja ini banjir dan jalan rusak sih sebenarnya. Kami pernah mencoba ke kelurahan pun sudah mencoba untuk dapatkan pembangunan aspal di jalan ini, tapi terkendala oleh perundang-undangan bahwa ini masih dimiliki Deplu. Sangat berharap dan kami sangat senang banget beliau mau hadir di sini, itu sebuah sebuah anugerah bagi kami. Mudah-mudahan beliau bisa menyampaikan aspirasi kami sehingga kami ya minimal banjir ini berkurang lah ya. Dalam sambutannya, Andra Soni berharap dapat banyak mendapatkan masukan-masukan dari warga Perum Deplu Transit Kreo. Sementara terkait aspirasi warga, Andra Soni mengaku terkait aset pihaknya akan berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait persoalan pembangunan di Perum tersebut. Di sisi lain, aspirasi yang didapat dirinya di lokasi tersebut akan dibawa ke paripurna untuk ditindaklanjuti. Ya, ini kali pertama saya reses di perumahan Deplu, Departemen Luar Negeri, yang dikenalnya ini wilayah transit lah disebutnya, karena dulu pegawai-pegawai Deplu yang kerja di luar negeri itu pulang ke Indonesia, sementara mereka transit di sini. Nah, kemudian pegawai-pegawai di sini rata-rata sudah pensiun dan kepemilikan rumahnya sudah menjadi kepemilikan pribadi. Jadi kalau bicara aset, ada beberapa asetnya Deplu, tapi kalau bicara rumahnya dan sebagainya sudah aset pribadi. Sehingga harapan masyarakat agar pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kota Tangerang juga turut andil dalam proses pembangunan fasilitas-fasilitas yang ada di perumahan ini. Salah satunya jalan yang sudah rusak, kemudian gorong-gorong, dan antisipasi banjir. Karena kebetulan wilayah perumahan ini dilalui oleh saluran air. Dan yang menjadi PR juga adalah ini perbatasan antara Jakarta dengan Banten, dan melihat Deplu sebelah kiri dengan Deplu sebelah kanan seperti yang terlalu jauh berbeda ya, padahal kita sama-sama masih ada di Indonesia. Kira ini dilaporkan dalam paripurna sebagai kemudian ditindaklanjuti. Artinya kami akan menyampaikan ke pemerintah Provinsi Banten untuk menindaklanjuti. Nah, tapi ada satu catatan yang saya janjikan tadi kepada masyarakat di sini adalah saya akan mencoba berkomunikasi dengan pihak Departemen Luar Negeri terkait dengan pengelolaan beberapa hal yang dipertanyakan oleh masyarakat. Diketahui reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2022-2023 yang dilakukan seluruh anggota DPRD Banten berlangsung selama 10 hari, dari tanggal 7 Juni hingga 16 Juni 2023.